kita mau memulai acara kita hari ini. Untuk itu selamat datang buat teman-teman sekalian. Eh, Selamat datang di acara webinar kita. Jadi kita ingin hari ini akan membahas mengenai memetakan preferensi partisipasi politik anak muda. Jadi kegiatan hari ini sebenarnya kita dari Pusat Kajian Kewargaan dan Hak Asasi Manusia atau CCHRS UPN Veteran Jakarta bersama dengan Youth Proaktif dan Rumah Kebijakan Rakyat, kita mau mengadakan diskusi hari ini. Mungkin saya akan sedikit bacakan susunan acara. Jadi sebelum kita mulai diskusinya, kita akan ada pembukaan. Yang pertama dari Kepala Program Studi Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta, yakni Mas Aji. Kemudian akan ada pembukaan sedikit juga dari Youth Proaktif dan dari Rumah Kebijakan Rakyat. Baru setelah pembukaan langsung akan diserahkan ke narasumber. Jadi narasumber kita juga hari ini ada 2, yakni Mbak Ella Prihatini. Beliau juga menamatkan studi doktoralnya dari Australia. Beliau juga merupakan dosen HI BINUS. Dan yang kemudian kedua, narasumber kedua adalah Mbak Ramadanti. Beliau juga merupakan mahasiswa UGM. Mungkin untuk saat ini, waktu dan tempat kami bisa berikan langsung ya kepada Kaprodi Ilmu Politik UPN VJ, Mas Aji, untuk bisa membuka acara hari ini. Waktu dan tempat, silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Ibet atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber, Ibu Dr. Ella Prihantini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berkenan hadir menjadi narasumber dalam acara webinar kali ini. Kemudian juga Mbak Ramadhani dari Kreatif Visipol UGM. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir memberikan wawasan kepada kita semua di acara webinar pada siang hari ini. Kemudian juga yang saya hormati Direktur CCHRS ini, Ibu Ketua ini Mbak Ayu. Kemudian juga teman-teman di CCHRS, Mbak Ibet dan kawan-kawan. Kemudian juga Mbak Lia ada nggak dari Youth Proactive? Ini teman angkatan saya di UI. Apakah ada di apa namanya di acara ini? Mungkin salam untuk teman-teman Youth Proactive. Kemudian juga yang kami banggakan ini Mas Praga dari Rumah Kebijakan Publik ya. Kami sangat apresiasi sekali dengan anak-anak muda yang memiliki semangat, motivasi untuk terus maju ya. Kemudian terima kasih untuk para mahasiswa dan juga dari apa namanya umum juga yang hadir di acara webinar kali ini. Mudah-mudahan apa yang nanti sama-sama kita dengarkan dari para narasumber ini bisa memberikan wawasan untuk kita semua. Terkait webinar kali ini juga merupakan bagian dari alhamdulillah kami di FISIP UPN Veteran Jakarta saat ini sudah memiliki sebuah pusat kajian ya, Pusat Kajian Kewargaan dan Hak Asasi Manusia, Center of Citizenship and Human Rights Studies yang dikomandoi oleh Mbak Ayu dan kawan-kawan. Kemarin juga baru saja kami melaksanakan webinar mengundang juga Prof. Aki Hisa dari Osaka University, dan nanti juga insya Allah ke depannya, minggu depan juga akan ada beberapa webinar lagi, dan kami juga mengundang beberapa narasumber seperti Prof. Leslie Dwyer dan beberapa narasumber lainnya nanti yang akan ikut menyemarakkan dalam rangkaian kegiatan webinar yang dalam hal ini juga merupakan bagian dari awal
mudah-mudahan nanti pusat kajian ini menjadi salah satu fondasi yang bisa memperkaya dan memberikan makna dalam eh, pencerahan dan wawasan kepada masyarakat, terutama dari kajian-kajian kewargaan dan hak asasi manusia, terutama khususnya bagi generasi muda. Oleh karena itu tema yang kita angkat hari ini bagaimana kemudian politik ya, partisipasi politik di mata generasi muda ini ke depannya akan seperti apa di era perkembangan teknologi yang sangat mutakhir, kemudian juga karakteristik generasi muda yang saat ini tentunya kita ketahui sangat dekat dengan teknologi. Nantilah ke depannya ini generasi-generasi muda inilah yang akan menjadi penerus bangsa. Di pundak kalian ini nantilah yang akan kemudian kita bisa berharap bahwa masa depan politik khususnya di Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Ya, mungkin ini sedikit penyampaian sambutan dari kami. Eh, Sekali lagi kami aturkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, kepada teman-teman dari Youth Proaktif, dari Rumah Kebijakan Publik, dan juga dari CCHRS. Mudah-mudahan kerjasama ini akan terus semakin bisa kita kembangkan bersama dalam berbagai bentuk kegiatan yang nantinya bisa kita jalankan di waktu yang akan datang. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Ini apa namanya? Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti ya dari webinar online gini. Kayaknya lebih seru kalau kita ketemu langsung memang. Mudah-mudahan nanti kita bisa konsep diskusinya bisa lebih cair lagi ya. Memang situasi pandemi seperti ini. Tapi mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat dan tetap semangat untuk terus berkarya. Demikian kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banget buat Mas Aji. Mungkin sekarang bisa kita minta sambutan dari yang udah ada dulu, yaitu dari Rumah Kebijakan Rakyat, Mas Praga. Untuk waktu dan tempat, Mas Praga, silakan memperkenalkan organisasinya secara singkat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ibet waktunya. Mungkin saya akan ngasih sambutan singkat aja, mungkin sekitar 3 menit. Saya Pragil Haq dari Rumah Kebijakan Rakyat. Sebelumnya yang terhormat untuk para penyelenggara dari CCHRS, Mbak Ayu, terus ada Kaprodi Ilmu Politik UPNVJ juga, Mas Aji, dan ada dari Youth Proaktif tadi Mas Reza baru datang ya kalau nggak salah. Terus juga terima kasih banyak untuk para narasumber yang udah nyempetin waktunya untuk hadir di diskusi kita kali ini. Ada Mbak Ella dan teman saya juga, teman ketemu di Kongres Ilmu Politik Indonesia, ada Kak Danti. Ya, beliau cukup hebat di bidang akademisi menurut saya. Dan makasih juga Kak Danti udah nyempetin waktunya untuk sharing ilmu bareng kita di sini. Dan makasih juga untuk teman-teman yang lain yang nyempetin waktunya untuk hadir di webinar seri umum yang pertama dari penelitian kita. Nah, sebenarnya penelitian webinar ini termasuk rangkaian dari penelitian yang diusut sama CCHRS, terus Youth Proaktif, sama Rumah Kebijakan Rakyat juga. Nah, di penelitian kali ini kita berusaha untuk ngeidentifikasi sebenarnya anak muda zaman sekarang ini partisipasi politik itu seperti apa. Apakah banyakan dari mereka itu berpartisipasi secara formal, ikut politik praktis, ikut partai atau semacamnya, atau banyak dari mereka itu yang partisipasinya secara informal, misalnya mengkritis kebijakan, ikut penelitian dan semacamnya, atau ikut-ikut aksi juga. Nah, tujuan dari webinar pertama ini sebenarnya kita berusaha untuk ngejaring nih sebenarnya poin-poin apa aja sih yang perlu kita jadiin fondasi di penelitian ini. Karena menurut dari kita dari CCHRS, Youth Proaktif sama Rumah Kebijakan Rakyat, penelitian ini mungkin akan dilaksanakan waktu yang cukup panjang. Nah, makanya di sini kita berusaha ngejala dulu apa-apa aja sih poin-poin dari anak muda. Nah, makanya dari narasumber ini kita
panggil yang udah lumayan berpengalaman, ada Mbak El juga yang udah S2 ya. S2 dan ada Kak Danti yang dari sudut pandang anak mudanya. Makanya kita berusaha untuk ngambil dari dua sisi. Nah, semoga aja webinar kali ini bermanfaat dan bisa dapetin sesuai apa yang kita inginkan sih. Mungkin itu aja dari saya biar nggak buang-buang waktu lagi. Terima kasih untuk semuanya sekali lagi yang hadir untuk saat ini. Saya balikin ke Mbak Ibet. Makasih Mbak. Oke, terima kasih Praga. Mungkin saat ini Mas Reza sudah hadir. Kita mau waktu dan tempat kita berikan buat Mas Reza untuk memberikan kata sambutan perwakilan dari Youth Proaktif. Silakan Mas. Ya, halo, selamat sore, semuanya. Selamat datang di acara kita di seri pertama dari diskusi ini. Perkenalkan, saya Reza dari Youth Proaktif, mewakili organisasi Youth Proaktif, organisasi anak muda yang berfokus pada demokrasi, anti korupsi, dan hak asasi manusia. Mas, suaranya boleh digedein, Mas. Halo, iya. Jadi kami di Youth Proaktif fokus di isu anti korupsi, hak asasi manusia, dan demokrasi. Dan kami biasanya berkegiatan memang bersama anak muda gitu ya, dan biasanya kita punya relawan-relawan juga yang memang melakukan riset, kampanye, dan penulisan gitu. Teman-teman semoga bisa mengikuti kegiatan ini dengan seru gitu ya, supaya bisa berdiskusi dengan lebih seru lagi nanti. Dan harapannya kita juga bisa tahu nanti menurut anak muda, buat teman-teman sendiri sebenarnya seperti apa partisipasi politik itu. Itu aja. Semoga teman-teman bisa mengikuti kegiatan Youth Proaktif juga, ikutin kami di Instagram, di sosial media kami, dan di website kami gitu. Terima kasih semuanya. Kembali lagi ke Ibet, silakan. Oke, terima kasih Mas. Singkat banget, tapi ya oke. Kalau begitu tanpa berbasa-basi, kita langsung saja kita akan memberikan waktu dan tempat buat narasumber pertama kita. Cuman mungkin sebelumnya saya juga ingin mengingatkan sedikit ya, buat teman-teman, nanti kita juga akan memberikan link untuk registrasi. Teman-teman juga wajib untuk mengisi karena nanti di situ juga bisa mendapatkan sertifikat. Nanti akan kita taruh di kolom komen di situ. Kemudian kita juga mau menghimbau agar teman-teman bisa berpartisipasi lebih aktif. Jadi nanti biar diskusinya lebih lebih hangat. Jadi nanti setelah paparan narasumber bisa langsung raise hand aja di chat, atau kalau ada yang malu mungkin bisa ditulis aja, nanti pertanyaannya saya bacakan. Jadi sebelum kita mulai, mungkin buat teman-teman, kenapa sih kita membuat kegiatan hari ini? Salah satunya ini adalah membantu kita membuat baseline study untuk pertanyaan riset kita. Jadi ngobrol-ngobrol seperti ini tuh justru kita butuh brainstorming-nya untuk mendapatkan ide-ide, untuk mendapatkan mungkin rumusan masalah, atau ke depan kita mau nulis apa, jadi lebih lebih baru aja gitu. Kemudian apalagi ya? Mungkin kita bisa elaborate sambil diskusi. Kalau gitu langsung aja waktu dan tempat kita berikan kepada Ibu Ella Prihatini. Yeay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kalau udah ngomongin soal umur tuh paling sensitif ya. Tadi sebetulnya generasi mudanya Mbak Ramadanti gitu. Kalau saya generasi tua berarti. Aduh sorry, ini leher sakit banget jadi saya nggak bisa banyak gerak ya. Kalau ngejokes juga garing paling nanti. Anyway, saya barusan sharing paper. Itu publish tahun 2018 sih, jadi pakai data 2014 ya. Papernya monggo mulai dibaca sambil saya presentasi dalam waktu 15 menit, and I will keep myself on track. Saya pakai Pomodoro timer ya. Tomato timer. Oke, saya mau share screen, mohon izin. Di mana tadi? Oke. So, ini kelihatan belum?
Belum, Mbak, Ya belum. belum lah, orang belum di-share. Gimana sih, Mbak? Ledak. Gini, jadi paper saya ini mungkin salah satu yang bisa dipertimbangkan untuk dibaca ketika kita pengen lihat tentang partisipasi anak muda di Indonesia, partisipasi politik ya. Nah, jadi yang saya pengen presentasikan adalah Indonesian Young Voters, Political Knowledge and Electing Women into Parliament, karena ini bagian dari PhD saya waktu itu tentang representasi perempuan di parlemen. Nah, salah satunya adalah angle-nya dari voters. Nah, votersnya secara spesifik saya pilih yang young voters gitu. Sebagai introduction, Indonesian Young Adults itu dibatasi dengan standar internasional ya, 17 sampai 25 tahun. Tiap negara bisa beda-beda. Di Australia itu sampai maksimal 30 tahun, lebih dari 30 tahun Anda tidak di-considered sebagai young. Kalau di Indonesia 40 tahun masih young, jadi ya saya masih boleh bilang diri saya muda. Hehe. Terus hampir 30%-nya dari pemilih yang tercatat di tahun 2014 adalah mereka yang berumur 17 sampai 25 tahun. So, satu dari setiap 3 pemilih adalah mereka yang muda. Terus di artikel saya ini saya berargumen bahwa Indonesian young voters' capacity to participate in democracy and to shape the society may be limited. Saya bilang maybe ya, mungkin akan tidak maksimal karena terlihat bahwa mereka punya political knowledge-nya yang rendah akurasinya. Nah, political knowledge itu bisa diukur dengan beberapa variabel. Dalam paper ini nanti saya akan jelaskan data and methods-nya ya, cara mengukur political knowledge. Saya pakai 7 pertanyaan terkait tentang pengetahuan mereka tentang sistem politik dan sistem pemilu di Indonesia gitu. Ini dari hasil saya lihat-lihat literatur yang udah beredar tentang how to measure political knowledge, dan saya comprise itu masukkan ke konteksnya Indonesia. Semoga nggak terlalu cepat ya saya ngomongnya ya, karena 15 menit pengen efektif aja. Yang penting 10 slide tercover. Nah, regarding political preferences in electing legislative candidates, mayoritas dari responden di studi ini lebih memilih laki-laki daripada perempuan. Kenapa? Alasannya ternyata lebih ke religious justification based on assumption that men can work outside the house with a higher degree of freedom. Lebih bebas, lebih leluasa, lebih luas ketika mereka harus berada di luar rumah gitu. Agak gimana gitu ya, tapi inilah pandangan anak muda kita gitu, yang ada di riset saya ya. Saya nggak mungkin bilang ini merepresentasikan semua orang di Indonesia gitu. Tapi yang terlibat di studi saya ternyata jawaban yang mereka nyatakan adalah seperti ini. Terus theoretical background-nya seperti ini. Kita tahu bahwa banyak studi di Western societies yang menunjukkan ada koneksi yang kuat antara lemahnya political knowledge dan rendahnya political interest. Jadi karena dia less knowledgeable biasanya ya, maka dia less interested in voting gitu. Studi ini banyak ngambil data-data dari Amerika, Kanada, UK seperti itu. Those who have comparatively lesser atau less knowledge, mereka akan less likely juga untuk vote. Gitu. Nah, makanya penting untuk kita ukur orang Indonesia, anak muda Indonesia itu ada di mana. Terus ternyata di Indonesia tuh ada kemiripan, nggak bilang plek-plek sama ya, tapi ada kemiripan. Bahwa dari 30% eligible voters yang tercatat, itu di tahun 2009 mereka 30% dari yang eligible untuk vote itu ternyata tidak menggunakan hak pilihnya. Artikelnya YASI 2014. Dan and some argue that the more critical youth were among this figure. Ternyata mereka yang lebih kritikal terhadap politik justru berada di 30% ini. Mereka yang tidak menggunakan hak suaranya gitu. So that's a huge waste ya, dan a loss of opportunity di situ. Terus literatur juga bilang bahwa distribusi political knowledge itu tidak rata antara laki-laki dan perempuan. Female young adults are less politically interested
and informed than males. Well, this is very debatable, tapi literaturnya seperti itu di banyak negara di Western societies. Sebenarnya nggak cuma Indonesia ya, pengalaman pribadi saya juga ketika tiba-tiba ngajak ngobrol anak muda gitu kan dari beda negara, tiba-tiba respon mereka tahu apa? Mereka bilang, aduh elah, jangan ngomong politik sih gitu. Itu orang Vietnam loh ngomong ke saya kayak gitu. Oh, terus aku bilang, ya saya kan studinya politik, jadi pasti ngomongin politik kalau sama saya. Terus udah aja gitu kan. Jadi bikin engagement kami hilang ketika udah ngomongin soal politik. Padahal aku nggak nyerang siapa-siapa gitu, cuma cerita ini ada gini 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 gini. Terus dia langsung bilang, udah jangan ngomongin politik. Oh oke. Gitu. Jadi sesama perempuan ya. Terus dengan background seperti itu, saya pengen bikin riset. Nah, pengen bikin riset, berpikir gimana sih ngukur political participation and political knowledge-nya orang Indonesia gitu, young generation-nya. Ternyata data itu susah banget ya untuk mendapatkan exact number of people who are di kelompok umur yang pengen kita observe itu. Akhirnya di study ini saya bikin experimental study, and it's totally okay gitu. Karena memang kita sangat terbatas dalam hal ketersediaan data untuk kita riset lebih jauh gitu. Kalau di Australia mereka punya tuh Australia Electoral Studies. Jadi datanya perintilannya pun ada gitu dan accessible, open access. Kalau kamu mau meneliti, it's there gitu. Ada survei, ada macam-macam gitu lengkap. Sementara di Indonesia tidak seperti itu, Rudolfo. Jadi kita bikin experimental study by investigating a sample of Indonesian young adults. Bagaimana caranya? Saya pakai 2 methods. Pertama, saya undang online questionnaire, memanfaatkan jaringan students, mahasiswa, dan in-depth interview following the questionnaire gitu. Saya undang untuk mereka yang mau terlibat dalam in-depth interview siapa gitu, terus kita baru one-on-one lebih dalam lagi untuk mencari tahu why-nya itu. Terus, so I'm gonna be very quick now. Ini political knowledge dari 7 pertanyaan yang tadi saya bahas di awal ya. Cara mengukur knowledge kita, misalnya jawabannya benar atau salah gitu. Kalau salah berapa persen, kalau benar berapa persen. Satu hal yang saya temukan menarik ketika saya presentasi ini di UWA di tempat saya kuliah kemarin itu, orang Indonesia, saya bilang ini pertanyaannya, excuse me, ini pertanyaannya ini. Terus ternyata banyak yang jawabnya salah gitu. Misalnya jumlah kursi anggota DPR berapa ya gitu. Itu jawabannya salah. Terus teman saya itu berkomentar gini, ya ampun Ella, kalau itu pertanyaannya saya juga salah juga nih kayaknya gitu. So political knowledge is something that we definitely can measure lewat pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi sistem politik kita apa sih gitu. Presidensial atau parlementer kayak gitu. Terus misalnya siapa partai yang menang 2014 kemarin gitu ya, hampir semua benar ya. Di atas 80%. Berapa sih jumlah partai gitu. Nah, itu udah mulai 50-50 tuh mulai banyak yang salah di situ. Terus kapan undang-undang pemilu terakhir yang disahkan itu tahun berapa gitu. Padahal gampang banget ya. Teman-teman yang sekolahnya politik pasti tahu ini. Atau enggak tahu juga. Terus jumlah kursi parlemen gitu. Terus number of parliaments in state level. Ada berapa jumlah parlemen itu. Kan harusnya berlapis ya, ada lapisan-lapisannya. Itu jawabannya salah. Dan yang terakhir adalah apakah semua anggota DPR dan DPD harus dinominasikan oleh partai politik. Ini kesalahan yang paling signifikan gitu. Jadi, tapi laki-laki lebih dari separuh menjawabnya benar, sementara perempuan nggak sampai 40% menjawab. Yang salah, ya benar. Yang benar lebih dari separuh, sementara perempuan kurang dari 40% gitu. Jadi di artikel ini saya menunjukkan dengan responden sekitar 200-an, 243 to be exact, itu kita
memang tidak mungkin saya mengklaim bahwa ini merepresentasikan sekian juta gitu kan populasi youth di Indonesia, tapi this is just a one way of us to look into the population, pakai sampel gitu. Nah, sampel ini saya akui di paper itu saya tuliskan bahwa kita nggak bisa mengeneralisir, tapi at least ini yang saya temukan terhadap 243 orang yang mengikuti survei ini. Yang terakhir, karena core interest saya adalah di sini, apakah laki-laki dan perempuan punya minat yang berbeda untuk mendukung kandidat legislatif gitu. So if I have to elect a candidate between a male and a female, I prefer to support male, female. Ternyata laki-laki hampir 90% support male, sama-sama laki-laki, sementara perempuan sekitar 20%, 22% lebih rendah, tapi tetap dominasinya adalah male. Nah, di proses yang kedua, ini kan baru yang pertama ya, kuesioner gitu kan di awal, jadi siapa yang Anda pilih gitu. Nah, setelah itu kita bikin FGD atau in-depth interview satu-satu gitu, saya satu persatu gitu. Itu ternyata alasannya yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi argumen yang mengemuka adalah baik laki-laki ataupun perempuan yang generation in Indonesia, mereka punya preferensi yang lebih kuat atau lebih condong untuk mendukung kandidat laki-laki ketimbang perempuan. Why? Karena pertimbangan yang tadi itu. Melihat bahwa ya laki-laki kan pemimpin, laki-laki kan lebih luas, lebih bisa diterima kalau pulang malam apa segala macam. Terus lebih berpengalaman, tidak membawa embel-embel nama suaminya atau whatever gitu ya. Tapi ya sebagai peneliti di sini saya tidak mengarahkan mereka untuk menjawabnya seperti apa, cuma cukup saya tanya kenapa jawabannya seperti ini, kenapa milihnya laki-laki bukan perempuan. Itu memungkinkan kita untuk membuka lagi lebih dalam motivasi. Nah, lewat motivasi ini kita bisa melihat ternyata laki-laki dan perempuan they have a shared values. The shared values here is the perception mereka tentang seorang politisi laki-laki versus seorang politisi perempuan. Gitu. Dan that brings me to the end of my presentation. Saya lebih looking forward untuk dengerin pertanyaan dan berdiskusi dengan teman-teman semua. Dan sekali lagi, harusnya disampaikan di awal ini. Sekali lagi terima kasih atas undangan yang sangat baik dan sangat membuat saya feeling so honored. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan semoga papernya bermanfaat dan presentasi ini juga memantik diskusi kita berikutnya. Gitu dulu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mbak Ella. Ya, makasih buat Mbak Ella. Tadi juga saya mohon maaf, tadi saya belum menyebutkan kurang lebih list pertanyaan yang akan dibahas oleh narasumber. Jadi mungkin sebelum terlambat saya bacain kembali. Jadi narasumber ini akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama, bagaimana anak muda memahami partisipasi politik. Kedua, bagaimana partisipasi politik anak muda saat ini. Dan yang ketiga, apa tantangan anak muda untuk berpartisipasi politik. Kalau yang tadi Mbak Ella sudah kurang lebih menjelaskan juga melalui risetnya. Tapi sebelum berdiskusi lebih lanjut, kita lanjut dulu ya ke paparan narasumber kedua. Waktu dan tempat kita persilakan buat Mbak Ramadanti untuk share screen. Silakan, Mbak. Ya, kalau suara saya terdengar ya, karena tiba-tiba hujan di sini. Ini boleh lebih dari 15 menit, Mbak, kalau dirasa. Oke, insya Allah nggak lebih dari 15 menit. Selamat sore, teman-teman. Izin share screen ya. Oh. Saya malah share ini ya, Mbak Ella sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore, teman-teman. Tadi sudah diperkenalkan ya oleh moderator, perkenalkan. Saya perkenalkan ulang, saya Ramadanti Firmaningsih karena tadi disebutkan mahasiswa. Saya mahasiswa tahun lalu masih, tapi sekarang sudah lulus. Jadi saya sudah lulus 1 tahun yang lalu, sekarang statusnya ex-mahasiswa. Jadi tanggung-tanggung kalau mau bahas secara umur cocoklah untuk anak muda, tapi kalau mau dibilang akademisi, kayaknya nggak akademisi amat. Tadi Bu Ella ya, biar ini
ibu dosen masa saya manggilnya Mbak, tapi biasanya kalau di FISIP UGM manggilnya Mas Mbak juga, jadi bingung nih. Nggak apa-apa ya panggilnya Mbak Ella, nggak apa-apa ya Mbak? Sama-sama Mbak, iya. Oke. Sama, di BINUS juga. Oke, sip. Panggil Mbak Ella. Nah, kalau tadi Mbak Ella berbicaranya sangat akademis ya, dalam artian data-datanya sangat lengkap. Nah, ini mungkin lebih ingin bercerita karena di sini kapasitasnya sebagai anak muda yang suka bercerita aja. Jadi di sini Danti mau bercerita terkait dengan partisipasi politik dalam praktik anak muda dan biasnya. Bias di sini bias ya, bukan bias idola K-pop itu, tapi bias. Jadi ada bias dalam proses partisipasi politik. Nah, akan ada 4 hal nanti yang dibahas. 15 menit semoga cukup. Yang pertama terkait dengan reduksi makna partisipasi, karena tadi yang ditanyakan adalah partisipasi anak muda itu apa dan seperti apa. Yang kedua juga penting ini untuk menanyakan siapa anak muda, karena tadi Mbak Ella juga sudah membahas anak muda ini di setiap negara bahkan usianya itu didefinisikan secara berbeda. Kemudian yang ketiga, biasanya anak muda ini selalu dikaitkan dengan platform digital, dan yang keempat adalah ekspresi politiknya. Sebenarnya anak muda itu berekspresi politik seperti apa sih dalam waktu-waktu belakangan ini. Nah, mungkin ini yang pertama terkait dengan reduksi makna partisipasi. Kalau misalnya teman-teman biasanya dari ilmu politik, S1 ya terutama, entah dimanapun, sepertinya mirip-mirip. Biasanya kita punya buku induk, buku babon milik Ibu Miriam Budiarjo. Jadi kita biasanya pakai definisi partisipasi ya dari sana, definisi demokrasi dari sana. Nah, di sana Ibu Miriam Budiarjo menjelaskan kan sebenarnya definisi partisipasi itu ya partisipasi, entah tadi kata Mas Praga formal maupun informal, tapi intinya berkaitan dengan proses penyusunan kebijakan. Penyusunan kebijakan itu kan nggak melulu soal proses legislasinya, tapi juga inputnya dan lain-lain. Nah, kadang kan pemuda itu bisa masuk di celah-celahnya, entah dalam demonstrasi, ataupun konsolidasi rapat-rapat, yang kemudian surat terbuka, dan lain-lain. Nah, tapi karena lewat sejarah dan beberapa kepentingan, akhirnya makna luas partisipasi ini seringkali menyempit sebatas pada partisipasi pemilu. Bukan berarti nggak penting ya, partisipasi pemilu itu juga penting, partisipasi pemilu juga menentukan kehidupan yang sangat panjang, tapi kemudian proses-proses partisipasi di luar pemilu itu seolah-olah menyempit. Bahkan seperti misalnya demonstrasi dalam beberapa kurun waktu, dari dulu sampai sekarang lebih sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang negatif dan dipandang sebagai budaya makar daripada proses untuk memberikan aspirasi maupun berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Nah, kemudian terkait dengan berbicara soal partisipasi anak muda dalam politik, siapa sebenarnya anak muda di sini? Kalau dari segi usia, itu memang beragam pendefinisiannya dari setiap negara, dan seingat saya dari BKKN dan juga dari Undang-Undang Kepemudaan, itu definisi anak muda juga berbeda. Anak muda yang dibicarakan dalam politik itu juga kadang berbeda. Kadang dibicarakan dalam konteks remaja, kadang juga dalam konteks yang lebih luas. Tapi biasanya kalau partisipasi politiknya adalah proses elektoral, biasanya yang dihitung dari 17 tahun. Karena di usia 17 tahun, orang-orang itu mulai bisa memilih karena punya KTP dan lain-lain. Tapi dalam sejumlah peristiwa sejarah, sebetulnya anak muda ini cenderung merupakan kalangan terpelajar. Jadi ini tadi yang sempat saya notice di depan bahwa kadang definisi partisipasi juga itu bias. Karena anak muda ini seringkali yang dimaksud sebagai anak muda dalam sejarah perpolitikan dan anak muda yang berpartisipasi dalam politik itu adalah kalangan anak muda terpelajar. Jadi kalau definisinya berdasar usia emang kurang relevan dalam konteks dinamika dan sejarah partisipasi politik anak muda. Ya, misalnya teman-teman pernah baca bukunya Laut Bercerita misalnya. Laut itu kan mahasiswa ya, seorang demonstran yang akhirnya ditangkap dan lain-lain, itu digambarkan sebagai seorang mahasiswa terpelajar. Kemudian misalnya peristiwa Rengas Dengklok yang dibicarakan bahwa anak muda adalah orang yang saat itu mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan juga sebenarnya adalah kaum terpelajar. Kemudian anak muda yang misalnya digambarkan lewat mana ya? Lewat Minke misalnya, itu juga kaum terpelajar pada zamannya. Nah, bias ini juga akhirnya ditemukan ketika proses-proses salah satunya demonstrasi. Mungkin di sini teman-teman kayak Mas Praga dan mungkin teman-teman yang lain juga yang rentang waktu 2019 dan 2020 sempat terlibat atau setidaknya mengikuti demonstrasi di rentang isu itu ya,
mulai dari dulu RKUHP sampai Omnibus Law dan seterusnya, itu kan kemudian anak muda yang dimaksud di sini juga biasanya mengerucut kepada mahasiswa kan. Pelajar itu juga jarang disebut anak muda, mereka disebut anak-anak bahkan kadang. Kemudian buruh yang berusia muda juga disebut buruh, petani yang berusia muda juga disebut buruh. Jadi kemudian definisi partisipasi anak muda itu sesempit pengetahuan saya ya, kemudian memang sangat menyempit kepada kalangan terpelajar. Ini juga sesuatu yang sering saya diskusikan bersama teman-teman dan ini juga menjadi utopia yang sepertinya tidak selesai. Bagaimana caranya untuk mengintegrasikan anak muda atau rakyat ataupun definisi apapun itu tidak mengotak-otak pada definisi kelas, tapi sepertinya sulit ya karena bias kelas ataupun distingsi yang disebabkan oleh kelas itu memang sejarahnya panjang dan struktur juga kultur yang melingkupinya juga beragam. Jadi memang kenapa kemudian bias? Karena ada beberapa hal yang sangat berlayar-layar yang harus diselesaikan. Tapi siapa anak muda, saya juga kurang bisa menjawab untuk definisi anak muda yang sebenarnya dicari dalam proses partisipasi politik yang ideal itu yang mana. Tuh, nah kemudian biasanya anak muda ini juga dibebani dengan isu-isu soal digital. Asumsinya bahwa anak muda itu adalah generasi yang saat ini paling melek dengan digital. Kemudian mereka dipaksa untuk terlibat aktif dalam proses-proses kebijakan itu melalui platform-platform digital, entah lewat media sosial, lewat medium, lewat tulisan-tulisan dan lain-lain. Mereka juga dituntut untuk menjadi kreatif dan inovatif. Nah, tapi sedangkan di sini ya, misalnya tadi Mbak Ella menyebutkan ada lack knowledge, ada gap knowledge antara misalnya tadi perempuan dan laki-laki. Nah, tapi secara luas yang saya amati ya waktu isu demonstrasi itu muncul kan banyak banget juga kontra-narasi dari misalnya orang-orang yang kemudian saling cekcok gitu di Twitter misalnya. Biasanya mereka misalnya dari buruh ya, buruh tapi bukan kalangan buruh yang ikut demo. Itu biasanya ngomong ya udahlah mahasiswa sih belajar aja dan lain-lain. Nah, kemudian ya udah di situ saling serang padahal itu susah banget untuk nyatu karena udah beda struktur mereka memahami kita itu kadang kan anak politik nih pengen ideal memandang sosmed itu ya sebagai infrastruktur yang kita gunakan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Sedangkan beberapa orang yang memandang media sosial itu untuk berekreasi aja gitu. Jadi kadang nggak ketemu karena kepemilikan infrastruktur dan knowledge-nya itu udah beda. Jadi ketika kita ingin bersuara, kadang ruang gemanya di situ aja. Apa istilahnya kalau ini filter bubble, echo chamber. Jadi kita terkurung dalam chamber-chamber tertentu dan jangan-jangan narasi yang diskursif yang kita bangun yang seakan-akan ingin membangkitkan kesadaran anak muda terkait dengan politik itu nggak sampai karena muternya ya di kita-kita aja. Misalnya salah satunya ini mungkin ya, kalau dari saya pribadi beberapa bukan kesalahan dan kegagalan juga ya. Ini lebih ke otokritik kepada akademisi adalah sulitnya kita untuk mentransfer ilmu kita ke dalam bahasa-bahasa yang lebih sederhana atau bahasa-bahasa yang ini tidak hanya dimiliki secara elit oleh kalangan-kalangan yang tahu tentang politik. Jadi walaupun untuk beberapa organisasi ya sebenarnya banyak banget organisasi di luar mahasiswa yang sebenarnya secara politik juga sudah melek. Misalnya ada beberapa petani yang mengorganisasi dirinya dalam gerakan-gerakan, buruh yang mengorganisasi dirinya dalam gerakan-gerakan dan seterusnya. Tapi ini yang sedikit menjadi momok karena biasanya adu hantam di Twitter, tapi sebenarnya itu udah beda antara objektifnya yang satu dengan objektifnya yang lain. Itu mungkin juga jadi keresahan beberapa teman-teman. Nah ini kemudian yang juga saya amati beberapa waktu belakangan terkait dengan ekspresi politik anak muda. Biasanya ekspresi politik anak muda ini beragam, bisa lewat demonstrasi, media sosial yang sudah saya sebutkan tadi, meme, thread di Twitter, terus lewat diskusi-diskusi, terus ada juga beberapa yang bergabung dalam proses pemilihan elektoral dari level terendah, entah di kampus, di RT, RW, dan seterusnya. Nah ini biasanya kan lumayan nih momentum di kampus nih agak lumayan sebetulnya, karena kadang yang nyalon misalnya yang nyapres, anak FK misalnya, mau tidak mau kan mereka harus menarasikan bahwa proses keterlibatan dalam pemilihan itu adalah hak, adalah kewajiban. Itu sebenarnya proses partisipasi politik yang bagus juga. Cuma beberapa persoalan ini salah satunya tadi tidak didukung oleh basis knowledge yang cukup.
kadang gitu kalau di kalangan anak muda nih, kalau di kampus-kampus tuh cekcoknya gitu lagi. Apa sih ini anak FK sok-sokan tahu politik. Nah, ini juga sih yang jadi penyakit anak politik. Anak politik tuh pengen semua orang tahu politik, tapi kalau ada satu aja orang yang pengen coba speak up soal politik, apa sih lo sok tahu banget soal politik gitu. Jadi mungkin ya beberapa ekspresi politik itu kemudian tercekat gitu sampai di tenggorokan. Kalau ngetik juga cuma jadi draft, itu karena udah membayangkan bulian-bulian yang akan muncul dari netizen-netizen, bagaimana reaksi-reaksi yang akan muncul dari orang-orang yang lebih tahu. Jadi kadang harus dikasih kata cenderung, harus dikasih kata mungkin, harus diberikan bahasa-bahasa yang aku nih pengen ngomong, tapi gimana caranya biar orang tuh nggak notice kalau aku lagi ngomong. Itu loh, sekarang tuh bahkan soal diksi dan lain-lain untuk berekspresi politik itu juga sangat terbatas, dan ini juga mungkin berkaitan dengan beberapa waktu terakhir, beberapa aktivis politik kita itu kan juga kena, itu juga karena salah satunya dari platform digital. Misalnya salah bahasa dari apa menjadi apa, itu dipelintir. Kena buzzer kemudian masuk di bukan media sosial lagi ya, masuk di media massa dikuat lagi di media sosial, udah akhirnya rame, satu orang ketangkep, dua orang ketangkep. Nah, ini kemudian ekspresi politik itu menjadi agak sulit. Nah, teman-teman ingat nggak ini Pak Nur Hadi Aldo? Ini dulu tahun 2019 agak rame, ini adalah capres-cawapres fiktif. Kalau Pak Nur Hadi ini manusianya ada beneran, beliau adalah seorang tukang pijit. Tapi kalau Pak Aldo ini nggak ada, jadi ini tuh hasil rekayasa Photoshop. Jadi Pak Aldo ini nggak ada, manusianya itu nggak ada, itu rekayasa Photoshop. Kalau Pak Nur Hadi memang betul-betul ada. Di 2019 bahkan salah seorang admin atau ketua tim sesnya atau yang pertama kali menggagas Nur Hadi Aldo itu kan pernah ditelepon oleh acara Rossi, itu loh Mbak Rossi, ditelepon, dicecar, kemudian bahkan dinarasikan bahwa akun Nur Hadi Aldo ini adalah akun yang akan mengajak untuk golput, sedangkan golput itu adalah kegiatan yang berdosa dan tercela dan tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Padahal kan satir-satir politik ini salah satunya mirip-mirip juga kan sebenarnya sama di proses elektoral Amerika 2016 yang kucing dimasukkan dalam pencalonan, bursa pencalonan dan lain-lain. Tapi di Indonesia kan proses ekspresi politik itu selalu sangat berkaitan juga dengan moral, etika, sosial, kultur, kayak gitu. Jadi Nur Hadi Aldo ini dipandang saru, ngajak golput, orang nggak benar, dan lain-lain. Sampai akhirnya 2019 karena mulai naik nih, udah mulai terkenal nih. Ternyata Pak Nur Hadinya ini digaet sama salah satu tim ses kubu, kan ada 1 dan 2 tuh waktu 2019, digait salah satu kubu, akhirnya foto bareng. Nah itu, wah jangan-jangan Nur Hadi Aldo ini bukan kampanye golput, tapi kampanye salah satu calon. Nah ini waktu tahun 2019 saya berkesempatan untuk meneliti ini, saya ketemu langsung sama orangnya, sama ketua tim sesnya, karena ketua tim sesnya itu sebetulnya adalah orang Kulon Progo, kuliah di Jogja. Jadi kita berteman dekat sampai sekarang. Sekarang Instagramnya jadi NKR Internet, Negara Kesatuan Republik Internet. Sudah tidak ada Pak Nur Hadi dan Aldo lagi, tinggal Pak Aldo. Karena takutnya karena Pak Nur Hadi ini adalah manusia ya yang bebas dan merdeka dan tidak bisa dikendalikan kepentingan dan ekspresi politiknya, akhirnya diputuskan untuk cut off. Dipilihlah Pak Aldo. Nah, biasanya di NKR Internet ini ekspresi politik seperti meme itu mulai menjamur, tapi sekarang sepi karena tidak ada ketokohan. Jadi salah satu cara terbaik untuk mengekspresikan politik itu sebenarnya lewat meme. Karena kalau misalnya kena serangan biasanya bisa nyerang balik, bahkan bercanda, lah serius banget. Gitu-gitu. Jadi sebenarnya meme ini relatif aman daripada konten-konten yang lebih berbobot gitu. Walaupun sebetulnya yang kita butuhkan sekarang adalah konten-konten yang berbobot itu untuk memberikan kecerdasan secara politik gitu. Nah ini kemudian yang kedua. TikTok sekarang itu jadi media sosial yang saya rasa sangat efektif karena algoritmanya sangat bagus. Sekali kita melihat satu konten itu lebih dari 15 detik, algoritma akan menangkap bahwa kita menyukai konten-konten seperti itu. Tanpa kita ngeklik like pun, kita akan selalu terpapar dengan informasi-informasi serupa. Nah, tapi sayangnya mungkin karena ada beberapa kendala secara kultur dan etika yang di awal tadi, orang-orang jadi malas berekspresi politik di TikTok. Padahal kalau kita melihat banyak banget di sana, misalnya ilmuwan-ilmuwan bisnis yang bisa mengkomunikasikan bisnis itu secara mudah.
mengkomunikasikan saham secara mudah. Tapi sangat sedikit aktivis-aktivis politik maupun ilmuwan-ilmuwan politik yang bisa mengekspresikan ekspresi-ekspresi politik atau knowledge dari politik itu sendiri melalui TikTok. Karena cukup serem juga ya. Bahkan tadi atau kemarin itu ada salah seorang di Twitter yang bikin thread. Ini beberapa akun TikTok yang bermanfaat untuk kamu fresh grade. Nggak ada satupun di sana itu akun yang ngomongin soal politik, semuanya soal bisnis, gimana jadi konten kreator, dan lain-lain. Jadi mungkin partisipasi politik ini pada akhirnya juga terkendala dengan tren anak muda sekarang itu pengen jadi apa sih gitu. Dan politik itu ternyata tidak pernah menempati suatu diskursus yang wah gitu sebagai sebuah pekerjaan masa depan. Misalnya dulu 66 NGO, lumayan ya mungkin dulu tahun 66. Saya juga kurang mendalami isu itu, tapi dulu katanya tahun 66 itu trennya semua anak muda pengen masuk ke NGO. Setelah 98 semuanya pengen masuk ke PNS. Nah sekarang nih katanya sedang bertransformasi dari PNS itu ke wirausaha, ke entrepreneur gitu. Jadi politik ini nggak dapat tempat di anak muda, baik secara diskursus maupun secara praktik. Jadi ini mungkin saya tidak tahu apakah diskusi ini membantu, tapi saya selalu resah juga kenapa politik ini selalu dipandang misalnya sebagai koruptor dan lain-lain, selain karena beberapa hal yang terjadi juga di Indonesia dalam historis dan dinamikanya, tapi media sosial sekarang rasanya kurang begitu aman, tidak cukup menjadi ruang aman bagi orang-orang politik untuk berekspresi, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, berbeda dengan bidang-bidang lain, misalnya ekonomi, kreatif, dan apapun. Yap, gitu. Jadi mungkin dari aku cukup ya teman-teman, semoga cukup memberikan insight. Kalaupun ternyata ada beberapa dari tadi yang aku sampaikan itu perlu dikoreksi, aku akan sangat terbuka untuk berdiskusi. Terima kasih, selamat sore. Wah, terima kasih. Makasih banget buat Mbak Ramadanti. Keren banget. Tadi juga udah bener-bener kita dapet apa? Oh, Mbak, mungkin share screen-nya boleh di-stop dulu. Iya, udah. Oke, kalau begitu. Itu diskusi yang paparan yang menarik banget. Jadi mungkin bisa saya sedikit sum up sedikit. Kalau menurut paparan Mbak Ella tadi, narasumber pertama, beliau kan lebih memaparkan risetnya ya mengenai partisipasi politik. Memang tadi udah jelas kalau misalnya kebanyakan yang dipilih itu laki-laki dibanding perempuan. Mungkin biasalah dari kita kan hidup di masyarakat yang patriarkis ya. Jadi mungkin itu menjadi penyebab utama. Terus kemudian dari kalau dari Mbak Ramadanti ini banyak banget catatan saya. Bagus-bagus banget Mbak gitu. Saya paling suka tuh yang apa yang Nur Hadi Aldo Dildo ya sebutannya. Itu juga dulu saya juga punya teman kerjanya nge-share itu terus. Ya ampun. Saya sampai ini dosen-dosen juga demen juga nih. Buat yang kayak begini meme gitu. Tadi benar juga terkait dengan platform digital tuh apakah itu bias kelas? Karena memang kalau dari pengalaman saya banyak peer itu tuh menggunakannya beda-beda. Kayak misalnya sepupu-sepupu saya yang umurnya masih kuliah, mereka tuh udah nggak main Facebook gitu misalnya. Sementara ibu-ibu masih mainnya WhatsApp, Facebook gitu. Terus ada generasi yang bawah lagi TikTok atau teman-teman saya yang apa ya bukan nggak ada kerjaan sih, teman-teman yang suka nge-refresh itu biasanya TikTok gitu. Terus kalau buat yang lain Twitter gitu. Kalau pengen punya apa ya? Punya informasi cepet, gosip cepet apa biasanya ke Twitter, itu sama siapa diciduk atau gimana itu mungkin dari situ. Terus memang sih tadi politik muda itu bisa dianggap tabu. Tadi saya juga ngerasa banget seperti yang Mbak Ramadanti bilang, anak politik kalau ngeliat misalnya anak FK maju jadi ketua BEM gitu misalnya ya, ih sotoy banget ya, ini tahu aja gitu. Padahal anak politik nggak ada yang maju gitu. Bener juga sih kalau dibilang yang maju-maju tuh biasa maju dalam artian tuh yang mau ke depan lah ya, itu biasanya anak teknik, anak kedokteran, justru anak fisiknya tuh ya nggak di mana-mana gitu. Jadi kayak saya berasa banget sebagai anak politik, kadang tuh suka takut sih kalau misalnya ntar ngomongin X, Y, Z gitu di grup WhatsApp
contoh angkatan aja itu kayak nanti dianggapnya gimana, udah bercabang gitu. Padahal mungkin ya bisa ngomongin aja gitu. Terus kemudian tadi udah dijelasin tentang anak muda partisipasinya sama Mbak Ramadanti. Mungkin biar diskusi kita lebih hangat, kita bisa buka penanya dulu buat teman-teman. Kalau ada yang mau nanya boleh di raise hand. Ini Mbak Mei Dinar Sagita Putri, boleh on cam? Halo Mbak Mei Dinar Sagita Putri. Buat admin boleh nge-spotlight Mbak Mei Dinar? Oh maaf lagi nggak bisa. Ya udah. Oke, ini Mbak Mei Dinar pertanyaannya buat Mbak Ella ya. Saya bacain dulu. Izin bertanya untuk narasumber Mbak Ella. Kak, menurut kakak, bagaimana sih caranya agar anak muda, khususnya wanita, nggak perlu ragu lagi untuk menyalurkan hak aspirasi politiknya untuk memilih atau dipilih? Dan untuk Kak Ramadanti, bagaimana menurut kakak cara agar anak muda tidak lagi menganggap politik itu tabu? Oke, berarti ke Mbak Ella dulu deh. Silakan Mbak Ella. Ya, makasih buat Kak Mei Dinar. Asik. Kayaknya lebih muda ya kalau dipanggil Kak. Saya pribadi melihatnya seperti ini ya. Kita itu bukan terbatas di apakah kita hidup di masyarakat yang patriarkis atau matrilineal, bukan seperti itu. Tapi kita pengen melihat bahwa perempuan itu berdaya dan dia bisa pede dengan ide-ide yang dia punya, sehingga vibe-nya tuh nyampe gitu ke orang. Kadang-kadang itu yang kita udah restrain diri sendiri gitu loh, udah menahan diri sendiri karena merasa kita nggak akan bisa sampai di titik itu gitu. Kita ada 2 posisi ya teman-teman. Pertama pemilih dan yang dipilih. Hak pilih adalah hak yang Anda hanya punya 5 tahun sekali, dan kalau nggak dipakai, berarti Anda sudah menyia-nyiakan hak itu gitu loh. Terlepas dari betapa mengecewakannya sistem dan sebagainya, adalah hak bagi setiap orang yang tercatat dan memiliki hak untuk memilih, itu sebaiknya tidak menyia-nyiakan hal itu. Nah, seperti tadi yang saya presentasikan di awal, ada sekitar 30%-an anak muda yang terdaftar sebenarnya, gitu kan. Tapi justru memilih untuk jadi golput gitu ya. Kita bisa berdebat 2 malam nih ngomongin tentang ini, tapi maksud saya gini, terus kalau golput, apa yang bisa kita capai dengan pendekatan itu? Karena kalau misalnya sistem pemilu kita adalah memenangkan mereka yang suaranya paling banyak, tidak ada kuota minimum gitu ya. Berarti sebenarnya golput kita tuh nggak akan efektif juga gitu. Karena tidak akan membuat karena tidak lebih dari 50% maka tidak jadi pemenang misalnya gitu kan, nggak gitu. Yang penting kan suaranya terbanyak di antara kandidat yang lain gitu kan. Jadi di forum-forum seperti ini saya pengen ngajak teman-teman untuk please deh jangan disia-siakan lagi gitu loh, karena yang harus digenjot itu adalah partisipasinya sambil menambah lagi knowledge kita tentang politik di Indonesia seperti itu. Nah, ketika posisi yang kedua yaitu sebagai orang yang berhak untuk dipilih, nah mungkin ini rutenya lebih panjang nih teman-teman. Pertama kita harus punya experience, knowledge sebagai politisi gitu loh. Nah, itu mungkin teman-teman jangan alergi sama partai. Kenapa? Kalau nggak pakai partai nggak bisa masuk, gitu loh. Jadi jangan langsung antipati terhadap sesuatu, sehingga Anda malah nggak punya kendaraan untuk berpolitik sama sekali, gitu. Jadi jangan mengharamkan sesuatu yang sebenarnya nggak haram, gitu loh. Ya, ini bahasa saya ya. Karena sistem pemilu kita, sistem politik kita memang harus didomestikan sama partai, kecuali Anda pilih DPD, gitu kan. Anda as individu gitu. Kalau DPR harus pakai partai gitu. Jadi teman-teman laki-laki atau perempuan, ayo deh jangan disia-siakan suaranya dan bangun portofolio Anda sebagai politisi muda gitu. Dan tentu aja punya values yang Anda pertahankan gitu. Nah, itu yang lebih sulit sebenarnya. Jadi politisi itu mungkin lebih mudah daripada mempertahankan values-values yang kita pengen lihat di anak muda gitu loh. Yang equality-nya ada, gender equality-nya itu jelas gitu loh. Belum apa-apa tapi udah ngejudge bahwa misalnya
berbeda pendapat itu sebuah yang tabu. Kan itu melawan ini ya, melawan karakteristik anak muda gitu. Kalau saya sih ngeliatnya kayak gitu. Seharusnya kan semakin biasa berbeda, itulah anak muda kita gitu loh. Biasa, berbeda itu biasa gitu. Kalau boomers misalnya gitu ya, baper itu wajar gitu loh. Tapi kalau anak muda, baper, tanda tanya saya, mungkin habis putus cinta atau apa gitu. Jadi teman-teman tolong, baik Anda posisi memilih atau dipilih, asik, enakan memilih sih ya. Itu sebaiknya jangan pernah sia-siakan kesempatan itu, sekecil apapun. Dan jangan lupa untuk, mengingat lagi sistem politik kita tuh partai, teman-teman. Gitu. Oke, ada lagi, Mbak? Nanti nunggu pertanyaan berikutnya. Oke, kalau gitu langsung ke Mbak Ramadanti dulu. Ini gimana menurut kamu agar anak muda nggak lagi nganggap politik itu tabu? Oke. Silakan. Sebenarnya jawabannya itu banyak, caranya banyak, tapi kendalanya menurutku lebih banyak. Kayak tadi, misalnya TikTok, meme, thread, platform digital itu adalah cara yang menurutku adalah paling efektif sekarang untuk membicarakan bahwa politik itu nggak tabu. Tapi kendalanya lebih banyak, karena tadi, pertama, digital itu kan sangat bias kelas tadi, ada yang masih pakai Facebook, ada yang masih pakai lain-lain, sedangkan kita akademisi, beberapa di antara kita itu masih susah banget nih menurunkan sedikit ego kita untuk misalnya mau pakai Facebook dengan bahasa yang lebih lebih mudah dipahami lah oleh manusia biasa gitu. Karena kadang bahasanya itu semua bahasa distingsi, justifikasi, itu masuk semua gitu ketika kita ingin membicarakan bahwa politik itu tidak tabu. Sehingga akhirnya message-nya nggak sampai gitu. Niatnya bagus, message-nya nggak sampai. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kendalanya lebih berat? Misalnya, berita soal katakanlah menteri yang ditangkap karena korupsi itu bisa sampai ke pelosok negeri, semua orang bisa tahu kalau ada menteri yang korupsi. Tapi untuk melawan melawan bahwa itu tuh bukan warisan dari orang-orang politik, kita nggak punya tenaga untuk sampai sana. Kita tidak punya infrastruktur yang kuat, kita tidak punya SDM yang cukup untuk melakukan itu. Bahkan menurut saya pribadi, sebetulnya jurusan politik itu kan diciptakan untuk melakukan itu ya. Satu, selain untuk memahami bahwa ada peristiwa-peristiwa politik yang signifikan secara praktik maupun keilmuan, di sisi lain dari awal dulu setiap mahasiswa masuk ke DPP itu pasti nanyanya DPP Departemen Politik Pemerintahan UGM. Ternyata sama terus pertanyaannya, gimana ya Mas? Tiap nanya ke dosennya gitu dengan muka polos, gimana ya Mas caranya saya jelasin ke bude saya kalau saya itu nanti nggak mau jadi DPR gitu. Gimana ya Mas caranya saya jelasin ke bapak saya kalau kuliah di politik itu nggak diajarin untuk korupsi gitu. Jurusan politik itu kan sebenarnya berusaha untuk kita itu nggak belajar soal gimana caranya jadi DPR, walaupun juga ada caranya, tapi bukan tentang itu, bukan hanya tentang itu, dan juga nggak diajarin gimana caranya korupsi gitu. Bahkan coba yang korup gitu. Ada nggak sih sebenarnya yang dari ilmu politik katakanlah, misalnya ada berapa sih prosentasenya gitu, sebenarnya nggak banyak. Cuma ya orang taunya yang jadi DPR itu ya politik, kementerian itu politik, presiden itu politik, bahkan presiden kita aja sebenarnya lulusan kehutanan ya, tapi orang tidak peduli dengan itu. Orang pedulinya adalah orang yang korupsi itu ya orang-orang yang terlibat secara praktik dalam politik, dan kemudian berarti orang-orang yang belajar politik itu secara tidak langsung belajar untuk sampai sana dan melakukannya. Gitu. Jadi kalau dibilang gimana caranya, saya tidak ingin menawarkan optimisme, tapi saya juga tidak bermaksud untuk pesimis. Segala hal tetap dilakukan. Saya juga masih sambil sambat-sambat gitu di Twitter, tapi kadangkala juga masih gimana ya caranya untuk melakukan kontra narasi ini, walaupun susah tapi ya pelan-pelan. Karena sepertinya utopis tapi bisa lah gitu. Daripada kita semuanya minder, daripada kita semuanya mengurungkan niat untuk tidak melakukan, lebih baik dilakukan entah apapun hasilnya nanti. Gitu. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih. Lanjut aja. Tadi sebelumnya ada Mas Johanis Kuahati ya yang nanya. Boleh waktu dan tempat Mas Johanis Kuahati? Silakan on cam. Ya, selamat sore. Saya mohon maaf tidak bisa sempat untuk mengaktifkan videonya, nggak apa-apa kan? Oh, oke. Oke. Di sini saya tertarik dengan tadi pembahasan dari Kak Ramadanti soal bagaimana kita
mau memperkenalkan politik kepada anak muda melalui banyak cara, misalnya meme dan lain-lain dan media sosial. Saya jujur, saya dari sekitar 2016 adalah salah satu orang yang aktif di dalam dunia meme dan juga kemudian berhubungan dengan politik, seperti mungkin tadi sudah singgung seperti meme-nya Nur Haidin Aldo. Saya juga memang sempat aktif seperti men-share melalui akun saya. Kemudian untuk seperti yang tadi Kak sampaikan bahwa di TikTok kurangnya akun-akun yang bersifat membahas tentang politik, saya akui juga benar, karena saya juga salah satu orang yang main tapi membuat konten-konten politik, tapi faktanya konten-konten politik yang kita punya memang kurang disukai oleh masyarakat di media sosial. Dan saat kita membuat sebuah konten ditujukan untuk suatu media, contohnya kita membuat konten untuk di TikTok, namun saat konten tersebut di-share atau dibagi di media sosial yang lain, misalnya Facebook dan lain-lain, dia punya komentarnya itu akan berbeda dari istilahnya masyarakat di TikTok punya pemahaman tentang sebuah konten akan berbeda dengan masyarakat di FB, Twitter, dan lain-lain. Mungkin ini juga salah satu penyebab kenapa banyaknya konten kreator yang membahas soal politik itu agak malas, karena sebenarnya tujuan mereka itu baik, namun saat mereka membuat sebuah konten kreator tentang politik, maksud dan tujuannya untuk agar dapat diterima di masyarakat yang contohnya di TikTok dikenal dengan masyarakat yang mudah menerima, agak kalem. Namun saat konten kita di-share atau dibagi ke Facebook, Twitter, yang kita dapatkan itu hanya hujatan-hujatan. Mungkin salah satu penyebab kenapa banyak konten kreator tentang politik itu jarang sekali dibuat. Kemudian soal masih tabu, saya teringat waktu saya pernah pertama kali mendapat pengumuman bahwa saya lulus di jurusan ilmu politik. Banyak sekali guru maupun teman-teman saya yang nanya, kamu lulusnya di mana? Kemudian saya jawab, saya lulusnya di jurusan ilmu politik. Ekspresi mereka yang pertama seperti membayangkan sesuatu yang wow, tiba-tiba langsung berbalik 180 derajat. Kemudian mereka nanya, kok kamu masuknya di jurusan yang sering untuk bohongin masyarakat kayak gitu. Dan kemudian saya tersadar bahwa ternyata image masyarakat tentang politik ini masih sangat buruk. Jangankan itu, orang tua saya saja sempat agak lain ketika saya masuk di jurusan ilmu politik. Namun seiring berjalannya waktu, orang tua saya bisa menerima. Bagaimana kita bisa melihat bahwa politik ini sebenarnya sesuatu yang memang masih sangat tabu di kalangan masyarakat awam. Mereka mengira bahwa kita yang masuk di jurusan ilmu politik ini ketika lulus hanya masuk berujung pada anggota dewan, legislatif, eksekutif, dan lain-lain sebagainya. Dan mereka menganggap bahwa selama kita kuliah ini kita hanya diajarkan tentang hal-hal yang bersifat negatif. Padahal sebenarnya tidak. Ini bagaimana contoh agar kita mampu merubah dulu perspektif masyarakat bahwa politik itu sebenarnya sesuatu yang tidak selamanya berbau negatif. Hanyalah dia negatif karena memang ada aktor dan lain-lain sebagainya. Itu aja dari saya. Makasih. Oke, Mas. Terima kasih, Mas Johanis. Tadi Mas Johanis ini berarti ilmu politik UPN kah? Bukan, saya dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Oh, Cendana Kupang. Oke. Oke, Mas. Terima kasih tadi. Berarti lebih ke cerita lah ya, Mas ya. Kemudian boleh lanjut aja ke Mbak Diva. Silakan Mbak Diva, kameranya bisa dinyalakan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk waktunya untuk memberikan pertanyaan sedikit. Mungkin kalau boleh berpendapat sedikit tentang pemaparannya Mbak Ella, menurut saya sih tertarik banget ya, karena saya sama organisasi saya ini memang sedang mengkaji suatu tren online tentang bagaimana adanya peningkatan mungkin semacam religious fundamentalism yang memang mendorong tentang perempuan itu tidak berhak berada di ranah publik gitu. Jadi
makanya tadi pas saya dengar tadi Mbak Ella bilang kalau memang ternyata preferensi calon legislatif laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan itu karena justifikasi religius, menurut saya mungkin ada sangkut pautnya ya dengan peningkatan mungkin paham tradisionalis, saya kurang tahu ya. Itu sih pendapat saya untuk yang untuk pemaparannya Mbak Ella. Tapi sebelumnya mungkin saya mau mengingatkan juga karena saya bukan anak politik karena masih baru berkecimpung sedikit banget di politik. Kalau untuk Mbak Ramadanti mungkin aku ada pertanyaan nih Mbak. Tadi kan Mbak sempat mention soal partisipasi politik atau diskusi politik di TikTok ya. Nah ini teman-teman saya di Aliansi Satu Visi sama Yayasan Pelita Ilmu, kami ini memang organisasi anak muda yang berkecimpung di hak kesehatan seksual dan reproduksi. Dan kalau nggak salah tahun lalu itu mereka sempat membuat suatu kampanye di mana mereka menggunakan TikTok sebagai tempat untuk menyuarakan pendapat mereka. Dan di sini yang menurut saya unik, mereka menggunakan ini dengan bukan membuat video untuk menceritakan apa sih diskursus politik yang ada di Indonesia atau bagaimana sih pandangan HKSR di Indonesia, tetapi mereka menggunakan semacam dances di politik kayak dances di TikTok kayak jadi semacam mempop culture kan diskusi politik gitu. Nah di sini saya jadi mau tahu aja sih pendapatnya Mbak Ramadanti tentang gimana sih kita melakukan diskusi politik yang menarik untuk kaum mungkin untuk publik, karena kan yang tadi udah dibilang kalau diskusi politik itu memang cukup eksklusif ya. Jadi mungkin kalau di sini kita ingin memperluas diskusi politik, dan untuk memperluas diskusi politik kita bisa menggunakan atau mempackage diskusi itu dengan cara yang lebih menarik. Tapi di satu sisi jika kita mempop culture-kan diskusi itu kan kita juga bisa menyederhanakan atau water down diskusi politik yang ada. Nah, kalau dari Mbak Ramadanti sendiri, gimana sih caranya kita melakukan diskusi yang menarik ini tanpa menyederhanakan diskusi politik yang ada? Gitu. Terima kasih. Tapi sebelum Mbak Ramadanti jawab, tadi mohon maaf, tadi saya lupa untuk minta memperkenalkan diri dulu sama tadi afiliasinya. Ya, saya Diva Saraswati Setio Putri, saya dari Perkumpulan Bhinneka Kultural Nusantara dan organisasi Yayasan Pelita Ilmu. Oke, baik. Silakan langsung ke Mbak Danti. Oke, sebenarnya ini tadi agak berkaitan ya dengan pertanyaan atau paparan yang disampaikan oleh Mas Johannes tadi terkait dengan gimana sih kemudian anak muda menggunakan platform TikTok. Banyak atau beberapa orang sudah mencoba, tapi ternyata nggak serame konten-konten gitu, konten-konten tentang kesehatan reproduksi, atau konten-konten tentang saham, dan lain-lain. Nah, sebenarnya dalam dunia digital kita itu masalahnya adalah kita punya infrastruktur digital yang kadang orang awam, dan bahkan saya sendiri pun kadang nggak ngerti tentang bagaimana algoritma itu bekerja, tentang bagaimana algoritma itu menyangkut banyak hal ya, terkait dengan siapa yang akan bisa menonton tayangan ini, kapan tayangan ini akan tayang di milik orang lain, dan seterusnya. Nah, kendala kita di situ. Kadang kita ingin mulai, kita udah optimis bahwa satu-satunya yang paling penting adalah konten dan konteks. Dalam artian, oke, konteksnya lagi mendukung banget nih kita untuk ngomongin Trump misalnya. Dan kontennya udah bagus banget, udah dikemas dengan sedemikian rupa, bahasanya oke dan lain-lain, tapi kok nggak naik ya gitu. Nah, itu ada faktor X yang kadang kita nggak bisa handle, yaitu faktor algoritma. Algoritma yang kerja yang kadang nggak bisa kita hack karena kita bukan orang bukan orang informatika misalnya yang bisa ngotak-atik algoritma dan lain-lain. Nah, salah satu cara sebenarnya yang bisa tembus adalah kita punya influencer sendiri gitu. Orang yang emang namanya udah gede, entah itu di TikTok maupun di media lain, yang kemudian menggunakan itu untuk ibaratnya untuk sounding gitu, untuk ngomong bahwa aku ada akun TikTok, tonton video ini ya, kayak gitu misalnya. TikTok itu akan sangat
populer dan sangat bagus sebetulnya. Kayak misalnya yang di Amerika, fans K-pop itu sampai bisa mensabotase proses kampanyenya Trump kan, karena mereka bikin noise gitu. Persis juga waktu kejadian Giselle, waktu itu naik, sebenarnya fans K-pop itu mencoba untuk berempati, menutup menutup trendingnya Giselle itu, video-videonya Giselle itu dengan membuat ngomongin Giselle, tapi sebenarnya yang diomongin justru idolnya, justru bias-biasnya gitu. Nah, itu kan sebenarnya cara yang bisa digunakan ya, kita ngehack algoritma. Nah, tapi masalahnya TikTok ini adalah algoritma yang bisa dibilang nggak bisa dihack gitu, walaupun ada yang bilang ini loh caranya video kamu biar FYP gitu, tapi ternyata nggak bisa juga gitu. Berarti kan algoritmanya dia itu memang sangat followers base, sangat bergantung dengan persona kita, dengan si pengguna, tentang pernah nggak sih dia itu nge-like konten-konten politik kayak gitu. Dan kalau nggak pernah terpapar, ya konten itu nggak akan pernah masuk. Jadi ini hambatan yang sebenarnya mungkin nggak menjawab secara langsung, karena kalau pertanyaannya, bisa nggak sih kita membuat diskusi itu menjadi lebih santai? Mungkin bisa, kalau platformnya itu bukan TikTok gitu. Untuk sekarang, aku pribadi pun akan mempertanyakan, gimana ya caranya membuat konten yang sangat mudah didiskusikan secara isi, secara substansi, tapi kemudian juga bisa tembus partisipasi pembicaraan yang banyak gitu. Kalau teman-teman lihat itu sebenarnya kemarin waktu kejadian matiin mic, itu juga sebenarnya fans K-pop dan semua rakyat Indonesia itu bersatu untuk bikin trending di tweet untuk memberikan empati kepada teman-teman yang datang demo. Kayak kapan lagi loh netizen dapat support dari, kapan lagi demonstran dapat support dari netizen untuk demo. Itu ya sebenarnya salah satunya karena TikTok. Tapi kan itu sesuatu yang tidak disengaja ya, sesuatu yang viral. Misalnya ada beberapa yang kemudian mengeluarkan empati. Aku nggak ngerti politik, tapi ini loh kasihan banget dimatiin mic-nya, padahal udah minta 1 menit lagi, 1 menit lagi. Nah, itu kemudian kasus politiknya bisa sampai gitu, tapi sebenarnya message-nya nggak begitu dapat karena nggak ada basic knowledge yang oke yang bisa sampai ke si netizen-netizen ini gitu. Jadi kalau ditanyain sebenarnya bisa aja, tapi memang kita harus ngehack satu mungkin di sistemnya atau ya kita pakai cara yang paling mudah itu sebenarnya lewat influencer. Nah, masalahnya adalah emang sampai sekarang masih sedikit influencer di TikTok itu yang berbicara soal politik. Jadi kita juga susah kalau misalnya tadinya ngomongin saham terus tiba-tiba ngomongin politik kan kelihatan banget kalau dititipin konten. Jadi emang harus senatural mungkin sih konten-konten di TikTok. Even itu adalah sesuatu yang disetting. Kalau teman-teman tahu konten-konten di TikTok, itu kan sebenarnya settingan ya, beberapa udah settingan, tapi mereka tetap likes-nya banyak banget, 500 juta, dan dapat endorse, dan lain-lain gitu. Jadi kalau mau ditanya gimana caranya, kalau mau diskusinya yang lebih berbobot, mungkin bisa pindah dulu mungkin ke YouTube, kalau sudah bisa memastikan bahwa kontennya memang berbobot. Sama tadi sama pertanyaannya, bukan pertanyaan ya sebenarnya, pernyataannya Mas Junius, sebenarnya ada pertanyaan sedikit tadi di belakang yang gimana caranya kita membuktikan bahwa kuliah di politik itu nggak jelek-jelek amat. Gimana meyakinkan orang-orang masyarakat bahwa kuliah di politik itu nggak buruk. Kita nggak akan bisa meyakinkan banyak orang, tapi setidaknya yakinkan orang-orang terdekat. Tetangga saya itu mungkin bahkan lupa kalau saya itu adalah mahasiswa politik. Nggak sadar kalau saya mahasiswa politik karena sejak beberapa tahun saya itu aktif untuk membangun perpustakaan di dusun. Kemudian dalam waktu 7 bulan ini saya dan teman-teman relawan itu aktif mengajar anak selama pandemi. Jadi anak mereka dititipkan ke kita untuk kita ajar. Mereka sampai lupa kalau saya ini adalah lulusan, kalau aku ini adalah lulusan politik dan bahwa apa yang saya lakukan yang kemudian ngelobi ke Pak Lurahnya lah, ngelobi ke Pak RT-nya lah, dan segala sesuatu itu adalah proses-proses politik. Jadi mungkin nggak bisa melakukan sesuatu yang sangat besar, meyakinkan orang se-Indonesia, sedunia, tapi mungkin mulai dari orang-orang terdekat, kayak tadi misalnya orang tuanya ragu diyakinkan, tetangganya yang tadinya memandang cukup sinis, mungkin juga bisa diyakinkan dengan hal-hal yang kecil dan bermanfaat. Semangat teman-teman. Oke, makasih Mbak Danti. Ini ada lagi yang nanya, itu Mbak Lia Toriana dari Youth Proaktif. Mbak, boleh on cam? Halo, apa kabar? Suara saya jelas? Nama afiliasi baru pertanyaannya kepada siapa? Silakan. Iya, tadi sudah disebut. Saya Lia, saya dari Youth Proaktif. Halo Mbak Danti, Mbak Ella, dan teman-teman semua. Terima kasih sudah ini kolaborasi yang luar biasa sih Youth Proaktif sama teman-teman dari UPN dan juga komunitas mahasiswa gitu ya. Jadi pertanyaan saya sederhana aja, ada 2 nih. Pertama, berkaitan dengan, karena tadi saya baru pindah dari webinar sebelah ke sini, itu berkaitan dengan ada hasil riset
kondisi OMS, organisasi masyarakat sipil dalam konteks pandemi COVID-19. Itu menarik sekali. Yang relatif tentu OMS terdampak cukup besar begitu ya. Dan bicara soal OMS, ada upaya juga nih atau kekhawatiran sebetulnya dalam mungkin 1 dekade belakangan soal minat orang muda untuk bisa bergabung ke OMS gitu. Jadi NGO dalam mungkin level nasional sampai daerah, terutama daerah gitu ya, itu bahkan nggak kenal sama ada NGO loh di Kabupaten Batang, Jawa Tengah misalnya. Oh ya emang NGO apa sih? Ada tantangan regenerasi orang muda di dalam NGO gitu. Ya meskipun kita tahu NGO juga orangnya dia lagi gitu ya. 4L lo lagi. Ada tantangan regenerasi, ada tantangan untuk betul-betul supaya orang-orang muda tuh bisa meneruskan estafet gerakan ini kalau kita bicara soal gerakan yang lebih konkret gitu ya. Nah ini menurut Mbak Ella dan Mbak Danti bagaimana sih sebetulnya OMS, karena saya juga di NGO gitu ya bekerja sehari-hari gitu, bagaimana sih sebetulnya OMS kita itu ya bisa menemukan cara gitu agar orang-orang muda ini bukan hanya tertarik kemudian bikin event atau tokenistik gitu ya, tapi jauh lebih strategis dari itu. Bagaimana mereka disiapkan untuk menjadi the next leader di NGO tersebut. Bagaimana mereka kemudian bisa menghidupi gerakan dan OMS itu sendiri. Saya termasuk orang yang optimis sebetulnya. Nah, tetapi yang kedua tantangan berikutnya adalah tadi yang pertama yang soal NGO. Nah, yang kedua berkaitan dengan agenda agenda berbenah ya, terutama dalam konteks OMS nih, masih OMS lagi gitu. Agenda berbenah OMS ke depan di tengah himpitan ruang kebebasan ekspresi yang semakin kacau gitu. Ya kan, undang-undang ITE ngomong sedikit kena spill dilaporin. Kemarin Mas Marco Kusumawijaya udah kena lapor tuh. Udah dipanggil gara-gara Twitternya gitu. Itu yang senior-senior, Ananda Badudu bisa dilaporin juga, tapi Ananda Badudu dibantuin sama Usman Hamid gitu. Atau misalnya Raffio Patra, ya iyalah Raffio Patra followersnya banyak banget. Orang-orang muda mau ngomong, mau teriak-teriak, ketakutan duluan. Kenapa? Ada undang-undang ITE, nggak ada yang backup. Kalau lu nggak deket sama Usman Hamid, nggak usah banyak ngomong, gitu misalnya. Atau kebetulan kita dekat lah sama Basri Lestari Wahyuningrum kan, Bayu bisa backup kita sama teman-temannya gitu. Tapi berapa banyak orang muda di luar sana yang nggak punya privilege itu, gitu. Gue mau sih turun, gue mau sih teriak, tapi takut, ntar gue dilaporin. Nanti akun Twitter gue disuspend. Kreatif mau banget kreatif, tapi ada yang nggak suka kena call out, ada yang nggak suka kena lapor. Ruang kita makin sempit. Orang mudanya udah malas, ruangnya makin sempit, OMS-nya masih aja caranya juga cara-cara tua gitu. Bagaimana sih ini supaya kita bisa to find a way, ya nggak a way sih, masih harus some ways, pasti caranya banyak. Gimana supaya kita bisa menyelaraskan ini satu-satu ngurai kekusutan ini gitu. Itu aja, terima kasih. Oke Mbak, makasih. Mungkin dari Danti dulu bisa kasih pendapat. Oke, ini pertanyaan yang sulit ya sebenarnya untuk saya sendiri karena beberapa waktu mungkin sempat beberapa kali ikut dalam kegiatan-kegiatan OMS misalnya NGO dan lain-lain. Nah, tapi menurut saya NGO, OMS ataupun organisasi-organisasi lain yang misalnya misi-misinya adalah misi-misi sosial, salah satu tugas terbesarnya adalah bagaimana caranya untuk mentransfer simpati dan empati. Karena beberapa anak muda sekarang, ini bukan berdasarkan penelitian sih, tapi beberapa teman-teman dekat ataupun orang-orang di sekitar itu akan selalu lebih memandang, kalaupun misalnya dia tidak bisa meraih itu dalam sisi yang progresif, mereka akan bisa melihat seberapa manfaat itu untuk diri sendiri dan sekitar gitu. Diri sendiri kan kaitannya ke progresivitas ya biasanya, apakah ini sangat menunjang masa depan dan lain-lain, yang kaitannya adalah sangat personal banget gitu. Tapi untuk jangkauan yang lebih luas, sebenarnya saya melihat tren yang cukup bagus sih di kalangan anak muda di sekitar saya setidaknya, ketika simpati dan empati itu meningkat khususnya untuk isu-isu kemanusiaan, isu-isu hak asasi. Jadi memang OMS yang bergerak di isu-isu masyarakat dan hak sipil itu biasanya lebih bisa engage banyak gitu. Tapi nggak tahu kalau misalnya ini bicara soal politik ya, kalau udah politik itu walaupun politik dibicarakan sebagai hak, melempem lagi, sepi gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin soal haknya itu adalah terkait dengan
hak apa perempuan gitu, atau misalnya hak disabilitas dan lain-lain itu mulai ramai gitu. Bahkan diskusi-diskusinya cukup sering, organisasi-organisasi yang mendekat ke anak-anak muda dan anak muda yang mendekat ke organisasi-organisasi itu juga cukup banyak. Jadi kalau diminta untuk menjawab bagaimana secara tepat akan apa yang bisa dilakukan oleh OMS untuk nge-reach out anak muda di isu-isu tertentu, mungkin ya tadi karena kita berbicara dan memang platform kita yang bisa kita gunakan untuk ngomong itu udah nggak bisa lagi door to door dan mouth to mouth, ya kita pakai platform digital gimana caranya untuk mentransfer knowledge dan simpati. Jadi nggak cuma pengetahuannya aja, tapi simpatinya juga nyampe, jadi mereka bisa ke empati ke gerakan-gerakan sosial yang dilakukan. Kayaknya gitu aja Mbak kalau dari aku. Oke, makasih. Ini ada satu komen dari Mas Reinhard Sirait. Ini Mas Reinhard mau on cam atau saya bacain aja? Atau saya bacain dulu kali ya. Ini apakah tepat mengatakan partisipasi politik anak muda itu rendah? Padahal tuh data pemilu sama pilkada nunjukin hal yang sebaliknya. Contoh nih, tingkat pemilih pemilu 2019 di atas 80%. Mungkin yang paling pas adalah menciptakan agenda setting aspirasi anak-anak muda sehingga nggak melulu tuh mengikuti setting elit politik. Mungkin ini ada Mbak Ella di sini bisa apa ya? Mbak Ella, apakah bisa memberikan pendapat terkait dengan statementnya Mas Reinhard? Ya, makasih banyak Mas Reinhard untuk pertanyaan dan pendapatnya. Jadi yang rendah, nggak dibilang rendah, tapi nggak maksimal ya. Jadi ada 30% pemilih muda yang tidak menggunakan hak pilihnya, itu banyak gitu. Mayoritas tetap 70% memilih, iya betul, sepakat. Tapi ada 30% tidak dipakai. Itu sesuatu yang disayangkan gitu maksud saya. Itu satu. Terus kedua, pemilu itu tergantung isu yang sedang in, Mas, gitu ya kan. Kalau sesuatu yang benar-benar apa namanya, sesuatu yang benar-benar apa istilahnya orang tuh tergerak gitu ya untuk benar-benar pengen nyoblos gitu ya, nggak usah jauh-jauh deh, kayak misalnya kemarin 2020 gitu ya. Karena ada Black Lives Matter apa segala macam, mereka punya agenda dan agenda itu hanya bisa diselesaikan kalau mereka nyoblos misalnya gitu. Jelas angka partisipasinya akan melonjak gitu loh. Kalau nggak lagi kayak gitu ya di 60% udah bagus gitu di Amerika itu. Jadi yang saya bayangkan adalah seperti ini. Kalau misalnya kita punya anak muda nih gitu kan, terlepas apapun fakultasmu gitu ya, kita tuh politik itu bukan sesuatu yang hanya dikuasai oleh anak politik, bukan. Politik itu adalah cara kita mencapai tujuan-tujuan yang lebih bermaslahat, lebih luas gitu loh. Nah, nggak bisa dirubah di jalan, Mas. Nggak bisa. Harus lewat channel-channel yang memang secara konstitusi dilindungi gitu. Anda punya hak untuk merepresentasikan masyarakat kalau Anda terpilih sebagai anggota DPR misalnya atau DPRD seperti itu. Kalau misalnya ramai di luar, tapi tidak ramai di sidang, itu juga kasihan gitu, nggak nyampe. Tapi teman-teman pernah nonton nggak ada TED Talk yang ngebahas tentang bagaimana usangnya demokrasi kita sekarang, gitu loh. Nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di Amerika doang, tapi usang secara umum. Kenapa? Karena ternyata demokrasi kita tuh cuma berlaku seperti periode kita pemilu. Lepas dari itu kita udah nggak ada kendali gitu terhadap pengambilan kebijakan yang mempertaruhkan hajat hidup orang banyak gitu. Itu usang sekali. Padahal seharusnya demokrasi yang dengan didukung teknologi apa segala macam itu lebih direct, lebih representatif dan lebih inklusif gitu. 3 hal ini yang seharusnya ditopang dengan infrastruktur yang sudah ada sekarang, tapi justru dikerdilkan hanya dibutuhkan 5 tahun sekali misalnya gitu. I totally agree bahwa seharusnya agenda itu memuat kepentingan-kepentingan anak muda karena anak muda yang akan menjadi pemimpin di masa kini dan masa yang akan datang. Tapi Mas, satu hal yang penting adalah kita nggak pengen pendapat politik kita itu diberanguskan dengan tangan-tangan otorisasi yang pakai undang-undang ITE misalnya seperti itu. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, mungkin saya perlu reiterate aja ya. Adalah soul-nya anak muda untuk berbeda pendapat itu biasa gitu. Tapi mungkin
karena kita lots of fears gitu ya, kita takut gitu. Saya pribadi masuk di yang disebutkan Mbak Lia tadi, melihat bahwa melihat bahwa sosial media itu justru bisa jadi istilahnya pisau bermata dua gitu. Tujuan kita mungkin baik, tapi ditangkap sama orang-orang tertentu sebagai terlalu kritikal atau apa. Kalau follower lo banyak, lo aman. Tapi kalau follower lo cuma berapa sih gitu kan, you are in the hot zone gitu. Gitu dulu ya, soalnya nih suaranya agak berisik. Sorry. Oke. Ini menarik banget. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi ini dari Mbak Lia Toriana. Mungkin Mbak Ella bisa jawab. Agenda setting politik apa di Indonesia pasca reformasi yang digerakkan organik oleh generasi muda? Mungkin dari Danti sama Mbak Ella, tapi Mbak Ella dulu bisa menjawab? Mungkin ke Mbak Danti dulu ya, sebentar aja. Thank you. Oke. Mbak Danti. Sorry. Oke, kalau agenda setting politik yang dimaksud adalah agenda setting untuk kebijakan ya sebenarnya beberapa kasus kontemporer, isu-isu kontemporer dari Omnibus Law, kemudian isu tentang kemarin undang-undang tentang pertanian yang soal bibit, kemudian RUU PKS itu menurut saya pribadi sebetulnya adalah isu yang secara organik sebenarnya digerakkan oleh anak muda, tapi karena ada beberapa kepentingan politik dari atas, itu kan kemudian beberapa isu yang sebetulnya organik bisa saja dipelintir. Wong demo yang isinya misalnya cuma 100 orang aja bisa dibilang didanai oleh golongan-golongan tertentu. Nah ini juga balik lagi agenda setting politik yang dimaksud itu seberapa jauh skalanya, kemudian anak muda yang dimaksud ini seperti apa. Kalau saya melihat beberapa hal di sekitar, kalau misalnya pengen ngomong lebih luas dari cakupan BEM ya, kalau di tingkatan mahasiswa, itu sebenarnya kemarin aksi-aksi rentang 2019-2020 itu bisa saya katakan sebagai agenda politik setelah reformasi ya, yang secara organik digerakkan oleh anak muda, walaupun kemudian anak muda sekarang ini membawa beban sejarah yang sangat berat tentang 98, karena 98 itu selalu dianggap sebagai baseline ketika anak muda mau ngomongin kita berpartisipasi secara organik dalam agenda setting politik. Nah ini mungkin beberapa teman-teman udah pernah ada yang baca tulisannya Mbak Amalinda Safirani, dosen saya di Departemen Politik Pemerintahan, itu juga pernah menulis bahwa jangan bebani anak muda sekarang itu dengan beban 98 gitu, karena konteksnya berbeda, kulturnya berbeda, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya saya pribadi diminta untuk menjawab, mungkin 2019-2020 kemarin itu adalah salah satu agenda setting politik yang digerakkan secara organik oleh generasi muda, dan tadi seperti yang dikatakan oleh tadi Mbak Ella ya, mungkin kalau kita cuma rame di jalanan, kita nggak bisa menembus ke atas, itu percuma. Nah, 2019-2020 ini kita berjejaring secara nasional, dan juga ada beberapa orang yang secara strategis itu memegang posisi-posisi penting di level nasional maupun dekat dengan kebijakan gitu. Ada beberapa yang misalnya konsultan, kemudian praktisi-praktisi politik, DPR, DPD, dan lain sebagainya. Gitu mungkin Mbak Lia. Oke, ke Mbak Ella, silakan Mbak Ella. Oke, siap-siap. Jadi Mbak Lia, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan sama Mbak Lia tentang tantangan anak muda berpolitik sekarang justru dibenturkan dengan undang-undang yang karet banget gitu kan, dan benar-benar nggak produktif, dan itu apa istilahnya ya, lebih orba daripada orbanya mungkin ya. Jadi kayaknya tuh anak-anak muda tuh harus lebih bermain cantik dan bermain kompak gitu. Sesuatu yang kita tahu bahwa di level individu aja orang dikritik belum tentu happy ya, belum tentu bisa nerimanya dengan positif ya. Apalagi kita ngomongin institusi negara gitu, institusi negara yang mereka punya otoritas untuk menghukum gitu kan, dan menaruh Anda di belakang jeruji gitu. Itu tuh titik ekstrimnya. Tapi percaya deh Mbak Lia bahwa dengan adanya Mbak Lia dan teman-teman yang memang sangat concern dengan isu-isu yang harus digalang terus, harus digiring terus, dan kita pastikan itu nyampe gitu ya ke para pengambil kebijakan, like it or not, male dominated dan orang dari Jawa gitu kan. Saya ada paper yang ngebahas tentang siapa sih yang kepilih tahun 2014 kemarin gitu. 2019 saya lebih tertarik ngeliatin dinamika dinastinya gitu kan. Nah 2014 itu ternyata gitu Mbak. Jadi like it or not kita tuh
didominasi oleh ya itu lagi gitu loh, orang-orang yang boomers gitu ya, terus pemikirannya ya belum seprogresif generasi muda kita sekarang gitu loh. Tapi jadi antitesa juga karena riset yang saya bahas hari ini itu menunjukkan bahwa anak muda pun belum berpikir seprogresif yang kita bayangkan, Mbak, gitu loh. Jadi PR kita juga banyak sih sebenarnya. Jadi pasca reformasi menurut saya sih satu hak yang wajib kita tuntut adalah kebebasan berpendapat gitu loh. Ya itu emang susah banget sih, tapi harus apa ya? Harus istilahnya kalau kita belajar dari kesusahan GameStop misalnya gitu ya. Kalau kamu bergeraknya bareng, rame-rame dapat gitu loh. Tapi kalau sendiri ya digebukin sendirian gitu kan. Jadi kita harus bermain cantik dan lebih kompak gitu sih sebenarnya seperti itu, Mbak. Dan I totally agree with you. Kalau kamu nggak kenal sama orang-orang tertentu di Indonesia ini, ya udahlah gitu kan. Terkenal pun tetap bisa di belakang bui, Mbak, sekarang gitu. Jadi it is such a shame, such a big loss gitu ya di teman-teman yang berjuang di tahun 98 ketika menjadi penguasa sekarang, dia lupa gitu loh bahwa ini adalah kamu 20 tahun yang lalu gitu. Tapi it's easier for you to shut down people's opinion by saying that ini kan ditunggangi apalah segala macam kayak gitu kan. As if kita nggak bisa mikir gitu. Jadi I totally agree, Mbak. 100% supporting your opinion on that. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mbak Ella. Ini sekali lagi saya mau menanya, apakah ada yang mau bertanya? Ini yang terakhir. Ini Mbak Lia Toriana mau nanya lagi? Halo? Oh, enggak, belum aku. Oh, belum ya, oke. Kalau misalnya tidak ada lagi, maka diskusi ini akan sebentar lagi kita tutup. Jadi mungkin saya ingin menyimpulkan beberapa hal. Nanti setelah saya kesimpulan mungkin ada closing dari setiap narasumber, dari Mbak Ella sama Mbak Danti mungkin bisa dipersiapkan untuk closing sekitar 1-2 menit pendapatnya untuk penutup terkait dengan kesimpulan acara ini. Mungkin dari saya dulu, kan kita mainly sebenarnya dalam diskusi ini mau menjawab 3 pertanyaan. Pertama, gimana sih anak muda memahami politik saat ini? Dari diskusi kita bisa disimpulkan kalau memang kita itu karena banyak wadah, banyak medium, jadi lebih diverse nangkepnya. Ada tergantung sesuai umur sih. Ada yang geng-geng lebih ke Facebook gimana, lebih ke Twitter gimana, lebih ke TikTok gimana, dan itu tuh benar-benar bisa beda. Tergantung balik lagi kalau dari sosmed ya, algoritma. Sebenarnya algoritma itu juga ngeri-ngeri sedap. Kalau misalnya saya sukanya tentang masak, ya udah saya tidak akan menemukan tempat lain selain masak, karena kan algoritma benar-benar yang dicari yang mana saya suka. Jadi bisa dibilang mungkin saya rasa yang ini menurut saya bagus, ternyata ada kenyataan pahit di sana yang nggak sesuai gitu. Itulah kejamnya algoritma sebenarnya. Terus kemudian itu bisa membuat banyak bias gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian pertanyaan kedua, gimana sih partisipasi politik anak muda saat ini gitu? Tadi memang dari hasil diskusi kita kan jelas ya. Dari data sebenarnya pemilu kemarin itu yang banyak tuh anak muda yang memilih juga. Tapi yang sampai di elit atau yang mencapai aspirasinya sampai di atas itu ya itu lagi balik lagi mungkin lingkaran oligarki itu lebih ke arah sana gitu, belum ada pembaruan. Terus kemudian tantangan anak muda dalam berpartisipasi politik itu apa aja? Tadi juga seru banget kita bahas ya tentang keamanan politik dalam artian undang-undang ITE yang begitu pasal karet, membuat orang tuh jadi takut untuk berpendapat, takut untuk mengkritik mungkin harus pakai mungkin harus pakai punya backingan kalau misalnya pengen nyaman, bisa juga seperti itu, atau enggak akun-akun alter. Itu saya rasa tuh kadang saya mikir ini buzzer nih sebenarnya ada nggak sih orang beneran atau enggak itu memang sistem yang udah dibuat secara sistematis saja kali ya. Terus kemudian tadi benar juga sih, tantangan anak muda saat ini tuh sebenarnya anak muda tuh banyak yang belum seprogresif yang kita pikirkan gitu. Kayak kita selalu memikirkan anak muda tuh sebagai changer yang benar-benar nyata, tapi kenyataannya tuh nggak kayak gitu. Kayaknya memang itulah tantangannya gitu. Mungkin itu dari saya.
kalau begitu kita bisa lanjut closing dari Mbak Ella dulu kali ya. Silakan Mbak Ella. Oke. Terima kasih banyak Mbak Ibet untuk kesempatan yang diberikan. Jadi closing saya singkat aja, lebih kayak apa ya? Yes, saya saat ini sebagai akademisi, tapi saya sangat concern dengan partisipasi politik. Kenapa? Karena tanpa partisipasi politik yang kita perhatikan dan kita pupuk, itu sesuatu yang sayang gitu. Kita ngajarin politik itu buat apa gitu? Kalau enggak untuk kita manfaatkan dan kita tujukan, kita arahkan untuk pengambilan kebijakan yang lebih inklusif, representatif, dan transparan gitu. Jadi saya kasih ini aja deh analogi cerita yang mungkin teman-teman bisa bayangkan dan ini jadi kalimat terakhir saya. Sesuatu yang kita pelajari di kelas itu nggak akan berdampak ketika kita keluar dari ruang kelas tanpa kita benar-benar menyelami kita tuh mau kemana dengan ilmu ini gitu. Mau kemana? Jadi kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pendidik, saya sangat sepakat bahwa ilmu politik itu bukan sesuatu yang kayak tabu atau apa gitu. Tapi justru kita pengen nunjukin bahwa kalau nggak lewat politik, lewat mana lagi gitu. Jadi to get to know your political agenda, you have to have a sufficient knowledge gitu loh. Knowledge-nya dulu nih kita tingkatin, adalah kewajiban saya dan pendidik-pendidik yang lain di tanah air untuk menanamkan knowledge yang benar gitu loh tentang sistem politik kita seperti apa, sehingga anak-anak muda kita tuh terbekali gitu loh. Kalau mereka mau terlibat langsung dan menjadi masa depan mereka di dunia politik, monggo gitu. Jadi kita punya kewajiban masing-masing dan sisi akademisi adalah membuat riset yang berbasis data yang jelas, kita bisa sampaikan, dan terima kasih banget saya udah diundang untuk mempresentasikan riset saya. I have no I cannot thank you enough gitu, karena saya sangat-sangat happy dengan undangan ini. Dan saya senang mendengarkan misalnya Pak Yohanes ya dari Kupang, salam, saya punya sahabat juga di Kupang. Mendengarkan Pak Yohanes berbicara, itu saya jadi berpikir Indonesia itu ya seperti ini seharusnya gitu loh. Dialeknya kalau saya orang Jaksel banget ya gitu ya. Mentang-mentang pakai bahasa Inggris nih Mbak Ella nih gitu kan. Sementara Mbak Danti itu Jogja banget. Aku pernah kuliah di Jogja. Aku tahu banget teman-teman ngomong kayak gitu gitu. Dan yang Kupang banget, dan saya senang sekali dengan forum seperti ini. Kita tuh Indonesia gitu loh. Dan jadilah Indonesia yang representatif. Jangan sampai dikuasai oleh orang-orang yang orangnya cuma ngerti Jawa gitu kan, atau tidak mengerti perbedaan pendapat, itu bahaya gitu teman-teman. Jadi terima kasih sekali lagi, semoga teman-teman apapun posisi Anda sebagai pendidik atau yang masih belajar di bangku kuliah, tanamkan di hati bahwa ini adalah ikhtiar kita teman-teman untuk memperbaiki Indonesia yang tercinta. Gitu. Terima kasih ya. Thank you banget. Kalau begitu bisa lanjut closing statement dari Mbak Ramadanti. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih juga teman-teman atas waktunya. Terima kasih untuk undangannya. Ini pertama kali saya jadi narasumber perempuan dengan perempuan juga, dan moderatornya juga perempuan, tapi tidak untuk membahas isu spesifik tentang perempuan. Jadi saya pikir diskusi ini adalah diskusi yang sangat progresif karena tidak memandang perempuan itu hanya sebagai simbol dari identitas tertentu, tapi memang karena dirasa perempuan itu berkapasitas, walaupun saya tidak tahu sebenarnya kapasitas saya ini berbicara di sini sebagai apa, tapi nggak apa-apa. Forum ini tetap luar biasa karena mengundang perempuan-perempuan untuk berbicara tanpa mengaitkan itu dengan isu-isu perempuan. Penutupnya mungkin seperti yang sudah saya katakan, saya tidak akan menawarkan utopia tentang bagaimana partisipasi anak muda dalam politik ya. Tapi seperti yang tadi sudah kita diskusikan, bahwa sebenarnya kita itu punya banyak cara walaupun banyak banget kendalanya. Kita punya media sosial, kita punya jejaring teman-teman, kita punya hal-hal yang bisa dilakukan. Lakukan semuanya yang mungkin, lakukan dari yang paling dekat. Karena kalau kata Steve Jobs, satu-satunya hal yang paling membuat kita menyesal itu justru adalah hal yang tidak pernah kita lakukan. Jadi lakukan selagi bisa, lakukan selagi masih muda, dan lakukan sebelum menyesal karena tidak pernah melakukannya. Gitu aja Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih banget buat Mbak Ramadanti, dan juga buat semua peserta yang hadir, benar-benar thank you banget. Mungkin sebelum kita benar-benar tutup diskusi hari ini, saya juga pengen mengumumkan sekali lagi buat seluruh teman-teman,
mohon sekali lagi untuk bisa mengisi daftar hadir. Udah saya masukin di chat. Nanti di situ juga kalian bisa mendapatkan sertifikat buat yang mengisi juga. Nanti sertifikatnya akan kita kirimkan. Dan saya juga mau mengumumkan kalau webinar hari ini nanti kita akan upload di YouTube-nya akun CCHRS UPNVJ. Nanti kami juga akan mengirimkan linknya sekaligus dengan sertifikatnya. Kalau begitu, foto dulu nih. Oh ini ada Mbak Lewe, Mbak Ayu. Nah ini nih, ini yang balik ini semua. Besok-besok akan ada webinar lagi dengan tema kurang lebih mirip. Jadi nanti yang mau ingin dapat update-nya dari kita akan kita kontak terus, akan kita update. Minggu depan kemungkinan besar dan minggu seterusnya nanti kita akan kasih kabar. Salah satu pembicara berikutnya itu tadi yang teman reuninya Mbak Ella tuh. Oh Bung gitu. Reinhard, karena disertasinya dia terkait juga. Mantap. Ini mohon izin saya boleh bagi alamat email just in case teman-teman ada yang mau kontak, please stay in touch ya. Mbak Danti juga kalau boleh kita dapat emailnya. Emailin ya. Silakan yang mau memberikan kontaknya boleh. Kalian foto ya. Oh itu, Mas Johannes jangan lupa untuk isi juga data dirinya ini di link berikut. Oke, ini tadi kita udah foto. Berarti dari Mbak Ayu, apa ada lagi Mbak Ayu? Halo? Kayaknya udah pada siap-siap mau foto nih Mbak. Oke, ini yang foto berarti kalau gitu kita foto bersama dulu ya. Berarti saya yang fotoin ya. Kurang lebih karena ada 2 page doang kok. Jadi bisa lebih cepat. Oke, buat teman-teman bisa on cam? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Ini wajah-wajahnya ternyata ada beberapa yang saya kenal juga. Terima kasih. Nanti mudah-mudahan kita bisa segera buat buat webinar sejenis. Thank you banget dan goodbye semua. Thank you. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih banyak. Izin